Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mau merenungkan firman Tuhan sebelum kita menjalani kehidupan kita pada hari ini. Untuk itu kita berdoa. Bapa di surga, syukur, pemeliharaan, pertolongan, penghentaran-Mu, kami ada sebagaimana kami ada. Baik kami dalam kondisi kuat, sehat, maupun yang mungkin dalam keadaan kondisi sakit, baik di rumah sakit, kami datang kepadamu mengucap syukur apapun yang kami sedang alami. Kami mau merenungkan firman-Mu, urapi kami semua, kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita dalam bulan-bulan ini ya sedang merenungkan topik tentang kasih. Dan salah satu di dalamnya adalah terkait dengan ketidakadilan. Jadi kasih itu adil. Ya, kita buka di dalam Amsal 22 ayatnya yang ke-8. Saya bacakan Amsal 22 ayat 8, orang yang menabur kecurangan atau dalam hal ini ketidakadilan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Puji Tuhan, haleluya. Orang yang menabur ketidakadilan, kecurangan, ya, itu pada suatu waktu nanti, ya, dia akan merasakan dampaknya, ya, karena secara prinsip ketidakadilan apapun itu hanya bersifat sementara. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya ingin kita merenungkan, merefleksikan, ya, diri kita sendiri. Karena terkadang kita melihat ketidakadilan di luar sana, tapi tanpa sadar kita melakukan ketidakadilan di dalam rumah kita sendiri, di dalam rumah tangga sendiri, di dalam hubungan antara orang tua dengan anak, kakak dengan adik, dan juga tanpa kita sadar terkadang ketidakadilan itu terjadi dalam lingkungan pergaulan ataupun persekutuan jemaat dengan jemaat. Ya, jadi sebelum kita melihat ketidakadilan di luar, ya, tidak ada salahnya kita merenungkan, merefleksikan kembali di dalam keberadaan diri kita masing-masing. Jadi kita tidak akan menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan keadaan, kondisi yang ada, yang mungkin kita komplain ini tidak adil dan lain sebagainya. Kita mengatakan tidak adil, tetapi diri kita sendiri ternyata melakukan ketidakadilan, ya. Sehingga di dalam Matius 7 ayat 3 sudah mengingatkan, ya. Yesus mengatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Nah, ini yang barangkali ya tanpa sadar kita lakukan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan ya terkait dengan ketidakadilan. Hal yang pertama adalah istilahnya stereotip. Stereotip apa itu? Ya, kita dalam pikiran tanpa sadar ya menanamkan sifat-sifat tertentu yang melekat kepada orang lain, kepada suku tertentu. Wah, ini begini-begini. Dia memang begitu. Atau kita mengatakan suku ini memang begini. Padahal ya, mau siapapun itu, latar belakang apapun, mau latar belakang suku manapun, pasti dia memiliki keunggulan, kelebihan, dan juga kekurangannya. Makanya di alam ini, ya, secara alami, ya, hukum alam itu secara alami mengakui adanya keberagaman atau keragaman atau diversity.
Ya, sehingga dalam ekologi dasar ya semakin beragam ya suatu jenis biota spesies di alam, maka semakin kuat dia, semakin kuat lingkungannya. Itu hukum alam yang paling sederhana. Tapi begitu ada yang mendominasi, maka semakin lemah. Ya, sehingga tanpa sadar ya, ketika kita mencap, nah itu stereotip. Orangnya begini, sukunya begini, dan lain sebagainya. Itu yang kita lihat di luar. Tapi yang sangat berbahaya adalah kalau tanpa sadar, kita menstereotipkan, mencap di lingkungan keluarga sendiri. Terhadap anak kita, terhadap orang tua, terhadap kakak, terhadap adik. Memang dia sifatnya bla 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 bla. Dia nggak bisa dia begini dia orangnya, maka seterusnya orang itu akan begitu. Tanpa sadar kita mempolakan dalam pikiran kita dan itu yang terjadi. Dan jangan heran di suatu waktu nanti, ya, ketika seorang ayah atau seorang ibu menstereotipkan anaknya, jangan jangan salahkan kemudian. Itu yang terjadi di kemudian hari. Ah, kamu memang begini. Atau ya, turunan dari stereotip itu adalah subordinasi. Mengendalikan. Tanpa sadar kita mengendalikan anak kita. Kita mengejar suatu kebanggaan-kebanggaan semu. Pokoknya kamu harus juara, kamu harus ranking. Papa nggak mau tahu, mama nggak mau tahu. Nah ini sikap-sikap yang sebetulnya tidak adil. Sehingga karena kita ingin mengendalikan anak kita, bisa-bisa dari Senin sampai Sabtu, anak kita itu tidak punya waktu bermain. Udah banyak tugas di sekolah, sudah banyak PR, tambah lagi les, dan lain sebagainya. Mau les apa? Les mata pelajaran A, B, C, D. Belum lagi les musik, les olahraga, dan lain sebagainya. Sehingga ada anak tidak mempunyai waktu untuk berinteraksi secara sosial. Sehingga ketika ada orang yang menyakiti anak kita, kita langsung ambil alih. Kita marahin anak itu. Anak yang menyakiti anak kita. Kita putuskan sendiri semua. Itu adalah subordinasi. Dan jangan salahkan kemudian di hari, kita akan menuai akibat. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Stereotip dan subordinasi, ya, mencap seseorang dan terkadang mengendalikan seseorang, itu adalah bentuk ketidakadilan. Mungkin kita membantah. Nah, itu kan anak kita. Itu kan anak kita, hak kita untuk mendidik. Ini kan cara kami mendidik. Turun-temurun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita mencoba merefleksikan ketidakadilan yang tanpa sadar terpola dalam pikiran kita, yang tanpa sadar terbawa secara turun-temurun. Puji Tuhan, firman itu memerdekakan. Yang kedua, ketidakadilan yang terkadang tanpa sadar kita lakukan adalah memarginalisasikan. Marginalisasi itu apa istilah-istilahnya kok rumit-rumit. Marginalisasi itu adalah kita meminggirkan kelompok-kelompok tertentu. Pokoknya kelompok saya yang paling hebat. Ya. Dan itu bisa terjadi di mana-mana, termasuk hubungan jemaat berjemaat. Termasuk dalam hubungan keluarga dengan keluarga. Dengan klan-klan keluarga. Atau dengan keturunan keluarga golongan ini, keluarga golongan ini, itu terjadi. Ah, orang tuanya, kakek-kakeknya dulu pernah melakukan begini dalam keluarga. Udah kamu nggak terhitung. Yang paling parah adalah dalam jemaat berjemaat. Kamu kan eh, lingkungannya begini-begini. Kamu tergolong orang yang kurang mampu. Udah, kelompok kamu itu-itu aja.
Atau mohon maaf ini, kelompok kami kan yang paling senior di gereja ini. Kalian dengerin apa yang kami ngomong. Itu yang terjadi, ketidakadilan-ketidakadilan yang tanpa sadar kita lakukan. Dan itu jangan salahkan, di kemudian hari kita akan menerima akibatnya. Kemudian kita akan menyalahkan keadaan. Itu tidak adil, tidak adil. Padahal kita melakukannya. Termasuk mendominasi, mengatur-ngatur. Padahal sudah dibagi wewenangnya. Sudah dikasih tahu ini yang dikerjakan ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketidakadilan itu juga bisa berarti kita melakukan standar ganda. Kalau yang si ini salah, ya pokoknya kamu salah. Tapi kalau yang si ini salah, nanti dulu, dia keluarga si ini, dia keluarga si ini. Jangan diapa-apain. Ketika itu terjadi dalam keluarga, dalam hubungan jemaat berjemaat, pertanyaannya, apakah itu tidak akan terjadi di dalam lingkungan yang lebih luas lagi? Tetangga bertetangga, dalam pendidikan di sekolah, dalam perlakuan-perlakuan di sistem sosial, dan seterusnya, dari seterusnya. Puji Tuhan kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan kalau toh ketika kita sudah berusaha melakukan keadilan di lingkungan kita sendiri dan kita masih mendapatkan ketidakadilan di luar sana, saya tidak menyebutkan di mana, itu bisa terjadi di dunia pendidikan, dunia pekerjaan, dan lain sebagainya. Kalau toh itu terjadi, biarlah kita menjalani itu dengan sabar, memiliki keteguhan hati, nggak usah menyerah, nggak usah mengeluh. Banyak contoh teladan iman yang mendapat perlakuan-perlakuan ketidakadilan. Sebagai contoh Yusuf, tapi dia menjalani semua itu dengan sabar. Mungkin dia protes dalam hatinya, salah saya apa? Kenapa kakak-kakak saya memusuhi saya dan mau membunuh saya? Tapi dia menjalani semua itu. Dan ketika di ujungnya, dia mengatakan memang ini maksud Tuhan. Supaya keberadaan saya di Mesir ini bisa melindungi suatu bangsa yang besar. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk semua ini. Namun firman ini datang, ya. Dan Yesus sudah ingatkan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya. Orang yang menabur kecurangan atau ketidakadilan akan menuai bencana. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kebenaran firman Tuhan, untuk itu kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, ucap syukur pada pagi ini, boleh diingatkan untuk selalu ya mengingatkan dalam hati kami, dalam diri kami, dalam keluarga kami, dalam jemaat, untuk selalu bersikap adil. Tuhan tolong kami, Roh Kudus menguatkan, mengingatkan kami selalu akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.